Untuk belajar sablon ini saya full autodidak. Saya kalau modal utamanya itu ditanya, berarti saya hanya nekat aja ya Mas. Nah itu omsetnya bisa mencapai sekitar 60 sampai 70 juta. Halo Prinzi, kali ini kita ada di segmen bedah bisnis kreatif. Kita akan mendengarkan kisah sukses Bapak Frans membangun usaha sablon sampai berkembang seperti saat ini. Mau tahu kisahnya? Ikuti videonya sampai selesai. Perkenalkan, saya Frans Sabila. Saya di sini sebagai owner dari pemilik usaha sablon. Jadi di sini saya untuk awalnya itu saya bergerak di bidang usaha sablon datar. Saya bergerak di bidang sablon datar, produksi seperti plastik bantal guling, terus kemudian sablon sandal, packaging untuk plastik baju dan lain-lain. Untuk nama usahanya ini Unique Impact, jadi Unique Impact nama usahanya. Itu filosofinya untuk membuat kemasan yang unik. Ayo kita membuat kemasan yang unik. Di sini tempatnya di Unique Impact. Lokasinya ini kita berada di Sidoarjo, tepatnya di perumahan Geraha Asri Sukodono, Jalan Elang, Blok DI nomor 9. Sukodono, Sidoarjo. Ini saya lihat di posisi pandemi kemarin, saya melihat peluang untuk usaha food and beverage, terutama di bidang minuman kekinian lagi marak. Itu saya lihat peluang di situ. Ada beberapa rekanan yang juga membutuhkan seperti plastik gelas untuk cup sablonnya. Itu yang membuat saya tertarik untuk berkecimpung di dunia cup gelas sablon. Nah, akhirnya saya searching gimana untuk mencari mesin terbaik untuk pembuatan sablon plastik ini, sablon di gelas plastik ini. Begitu Pak. Akhirnya saya mencari, ketemulah di The Prince. Saya awal mulanya sebelum ke wirausaha itu di manufacturing sebagai karyawan untuk di posisi PPIC, perencana produksi, seperti itu. Itu terakhir saya bekerja sebagai PPIC itu sudah 5 tahunan. 5 tahunan saya bekerja di PPIC. Dan akhirnya melihat peluang untuk jadi supplier untuk suplai plastik bantal gulingnya itu tadi. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menerjuni wirausaha di dunia sablon ini tadi Mas. Oh ya, kalau saya dulu background pendidikan saya di S1 statistik. Cuman ya itu tadi, jadi dari statistik ke usaha sablon perjalanannya lumayan panjang kan Mas. Ya dari lulus kuliah sampai sekarang itu sudah hampir jalan kerja ikut orang itu hampir 11 tahun Mas. Sudah pindah 3 perusahaan. Nah, itu dari situ ilmu statistik dipakai. Kemudian untuk produksi juga kita sebenarnya kita pakai statistik, pakai data juga kan Mas. Data kayak penjualan, seperti apapun analisanya kita pakai sini. Ya. Untuk belajar sablon ini saya full autodidak. Ada beberapa rekanan yang bisa untuk memberikan informasi bagaimana cara bikin sablon yang baik, sehingga saya akhirnya memberanikan diri untuk terjun di dunia sablon ini. Seperti itu sih Mas. Ya intinya
apa yang kita inginkan, kita harus berani mencoba. Itu dulu. Saya kalau modal utamanya itu ditanya, berarti saya hanya nekat aja ya Mas. Modal utamanya nekat aja. Tapi diiringi dengan pengetahuan manajemen yang baik sih. Dalam arti untuk manajemen ketersediaan bahan baku, bagaimana efisiensi produksi, bagaimana kita mencari customer ya, bagaimana kita mempertahankan customer itu, servisnya kayak gimana. Nah itu pengetahuan itu yang saya dapat dari pengalaman saya selama bekerja, ikut orang, itu yang saya terapkan. Nah, modal nekatnya itu hanya untuk beralih dari step dari karyawan menjadi pengusaha, itu aja modal nekatnya. Tapi kita sudah punya basic untuk menjadi pengusahanya, seperti itu sih Mas. Total kalau untuk dunia sablonnya itu sudah bergerak hampir 5 tahun ini Mas. Sejak awal dulu yang sablon di media datar. Nah, gitu. Baru tahun ini saya mau mengembangkan bisnis di sablon di media bulat ya, ini ya. Jadi kayak gelas, tumbler, paper cup, botol. Ya, ini tahun ini saya mulai bergerak untuk pengembangan usaha saya di akhir September lebih tepatnya. Oke, kalau untuk sablon plastiknya yang awal usaha saya itu sekarang sudah ada 4 pabrik yang saya suplai. 4 pabrik saya suplai. Kalau untuk plastik bantal guling ada 4, itu di wilayah Krian 1, Surabaya 1, terus kemudian di daerah Juanda 1, sama di Bekasi itu ada 1. Yang untuk mug dan cup ini, cup plastik ini karena baru 1,5 bulan ya, ini saya jalan. Ini saya sudah di wilayah Sidoarjo sama Surabaya untuk customer saya. Yang paling banyak yang ini Mas. Jadi ini yang paling tender paling banyak itu sekarang saya dapat per bulan 10.000 ini Mas. Per bulan 10.000 cup untuk 1 customer, seperti itu. Media promosinya saya ada 2 tetap. Jadi media promosi offline ada, online juga ada. Untuk di online saya ada di IG, ada di Facebook, kemudian di Tokopedia juga ada, di Shopee juga ada. Untuk offline-nya bisa datang langsung ke gerai usaha kami ini di Sukodono ini tadi. Bisa mesan juga di WhatsApp di 08 22 13 85 00 28. Untuk plastik sama cup ini saya ada minimum ordernya di 500 untuk standarnya. 500 gelas udah bisa. Betul. Ini kita lagi ada promosi untuk awal-awal ini, itu free design sama free skin, dan untuk wilayah Sidoarjo, Surabaya itu bisa free ongkir. Kalau pesan dari awal pesan, untuk awal pesan itu 7 hari. Iya, jadi misalkan Mas pesan sekarang, itu Mas infokan untuk desainnya. Kalau nggak ada, kita bisa bikinkan. Nanti kita buat beberapa tampilan, nanti Mas pilih. Nanti setelah jadi,
desainnya itu 7 hari setelah desain deal itu bisa langsung saya kirim 7 hari. Untuk proses repeat ordernya jauh lebih cepat, bisa 3-4 hari order bisa jadi. Untuk di dunia cup ini karena saya terhitung masih baru, tantangannya itu ada di pencarian customer-nya. Karena dunia cup sablon ini sudah hampir 3-4 tahun yang lalu sudah awal mulai. Jadi tantangannya lebih ke bagaimana kita mencari customer, kemudian bagaimana kita menghandle customer itu supaya bisa repeat order terus. Itu tantangan terbesarnya sebetulnya, Mas. Kalau untuk masalah pembayaran ataupun apapun, alhamdulillah belum ada kendala sih, Mas. Ya, untuk omset itu saya karena berjalan di 1,5 bulan ini, usaha saya bisa terhitung 1 bulan terakhir itu adalah waktu lancar produksi. Waktu lancar produksi sejak customer sudah dapat itu 1 bulan terakhir sudah bisa memproduksi hampir 60.000 cup. Anggap estimasi seharinya 2.500 per hari. Nah, itu omsetnya bisa mencapai sekitar 60 sampai 70 juta 1 bulannya. Iya, untuk mesin dari Debrin ini pengoperasiannya sangat mudah karena pada awal pembelian itu ada tim teknisi yang datang untuk menjelaskan bagaimana cara untuk men-setting sampai bisa. Jadi itu yang sangat membantu saya pada waktu pengoperasiannya. Jadi kita ada beberapa yang disetting di mesin ini, contoh di molding, di rakel, dan di screen. Itu bagaimana pengoperasiannya itu dijelaskan oleh teknisi dengan detail gitu. Sehingga saya sangat terbantu untuk pemakaian di mesin ini. Ya, amin, Mas. Jadi emang itu adalah jangka pendeknya, perencanaan jangka pendeknya itu jika kapasitas mesin satu ini sudah mencapai maksimal, saya akan menambah mesin. Intinya saya akan menambah mesin, ada rencananya yang mungkin 1 atau 2 lagi, tergantung nanti marketnya gimana. Saya berharap marketnya besar, cuman kalau dilihat dari 1 bulan ini sih cukup menjanjikan karena baru 1 bulan orderannya juga alhamdulillah lumayan banyak sih, Mas. Jadi mungkin nanti bisa tambah mesin lagi ya di Debrin ya. Tahu Debrin dari channel YouTube, Mas. Tahu dulu dari channel YouTube. Iya, channel YouTube. Waktu itu searching mesin sablon di Google sama di YouTube, hampir teratas itu Debrin itu channel YouTube-nya. Sehingga saya klik dan saya merasa cocok karena dekat juga rumah saya. Jadi saya bisa konsultasi lebih enak sih. Oh ya, sangat baik. Jadi saya setiap misalkan ada WA gitu fast respon sih. Fast respon. Jadi sangat membantu saya saat saya tanya tentang kapasitas mesin atau teknisnya bagaimana untuk pembayaran dan lain-lain, itu hampir fast respon, terutama di jam kerja terutama ya. Teknisnya dengan Mas Rizky sama Pak Yoga. Untuk teknisinya kemarin menjelaskannya juga sudah cukup detail. Jadi dari pensettingannya untuk bagaimana cara kerja mesin ini, terus sampai menyetel bagaimana setel rakelnya, bagaimana setel moldingnya, bagaimana setel screennya yang baik itu gimana, ya cukup memuaskan ya, dan nggak pelit informasi seperti itu.
Iya, ya intinya sih kalau untuk The Print ini kan hampir bisa menyediakan segala macam mesin advertising ya, advertising. Nah ini kan saya lagi fokus di dunia sablon dulu terutama. Bisa untuk menciptakan mesin-mesin yang mengefektivitaskan kerja di dunia persablonan. Contoh untuk awal ini mungkin saya harap untuk pencetakan screen. Nah, itu gimana bisa ada pencetakan screen itu yang lebih efektif, lebih cepat tanpa mengandalkan sinar matahari mungkin, atau bagaimana yang lebih simpel lah. Mungkin dalam 30 menit atau 10 menit, bahkan 5 menit bikin screen itu bisa jadi untuk sablon itu kalau ada itu sangat bagus. Jadi kalau tips dan trik dari saya itu mungkin saya ganti pesan aja ya. Pesannya itu untuk teman-teman, untuk semua yang kepingin untuk jadi wirausaha, jangan takut. Beneran jangan takut. Karena rezeki itu sudah digariskan dari yang atas, yang kuasa. Tapi dilihat kembali dari tekad kita dan usaha kita. Itu yang pertama. Jadi tekadnya itu harus bulat dulu, jangan setengah-setengah. Mau terjun sekalian. Nah, yang kedua itu ada di manajemennya. Manajemennya, tipsnya dari saya adalah kuasai di bidang keuangan. Jadi fluktuasi keuangannya ini jangan sampai kita kelolosan. Karena kalau misalkan sampai kita kelolosan, itu bisa usaha bisa kacau. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yang ketiga skill marketingnya aja. Skill marketingnya ditambahin. Itu sangat berpengaruh karena yang paling utama juga di marketing, di produksi. Produksi nggak jalan karena kalau nggak ada orderan. Itu aja sih, dari 3 poin penting itu aja. Ya, planning di tahun 2022 sama harapannya nanti saya bisa pindah tempat. Jadi tempat usahanya nanti saya ada sendiri khusus untuk di dunia cup ini sama botol sablon ini. Nanti saya ingin punya tempat usaha sendiri. Karena yang jika mau saya gabungkan di tempat usaha yang media datar itu kebetulan di sana kapasitas tempatnya sudah penuh. Nah, ini saya harap di tahun 2022 untuk orderannya bisa semakin banyak sehingga saya juga bisa nambah mesin di The Prince, dan kemudian saya untuk pindah di tempat usaha juga yang lebih besar, jadi bisa lebih gampang didatengin oleh customer. Ya, satu kata buat The Print, inovatif dan luar biasa. Keren sekali kan kisah sukses Bapak Franz dalam membangun bisnis sablonnya. Kamu juga bisa loh berkembang dan sukses seperti Pak Franz. Oh ya Prinzi, jika usahamu ingin diliput dan dipromosikan gratis oleh The Print, silahkan komentar di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa di video The Print selanjutnya. The Prince, buat usaha jadi mudah.